Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitian kami, yakni keefektifan perkuliahan daring dan luring pada asrama matrikulasi Tazkiyah. Adapun di sini tugas adalah untuk menyelesaikan atau tugas akhir semester dengan mata kuliah penelitian metodologi dengan dosen pengampu Bapak Yasser Taufik Syamlan, ME CIFP. Di sini kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ade Latif, yang kedua Darul Hafiz, yang ketiga Muhammad Akmal, yang keempat Tengku Ahmad Baihaqi, dan yang terakhir Zidan Ilyasa. Adapun di sini pada bab 4 adalah hasil dan pembahasan, yang mana terdapat pada poin 4.1 profil responden. Kemudian poin 4.2 indeks jawaban responden. Kemudian yang ketiga poin 4.3 uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir poin 4.4 adalah pembahasan. Kemudian poin 4.1 akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Akmal. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, kita mulai dari 4.1, profil responden. Deskripsi identitas responden merupakan salah satu teknik analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini dengan cara pengelompokan menjadi beberapa kelompok berdasarkan profil konsumen, yaitu pertama jenis kelamin, kemudian program studi, dan angkatan. Kriteria responden yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sampel mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah Dramaga. Total responden yang diambil menjadi sumber data penelitian sebanyak 33 responden, dengan total persentase sebanyak 100%. Berikut adalah tabel mengenai profil sampel mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Yang pertama itu ada kategori jenis kelamin, terbagi dua. Yang pertama laki-laki, sebanyak 20 suara. Yang kedua perempuan, sebanyak 13 suara. Kemudian kategori kedua, program studi. Terbagi lagi menjadi 3. MBS mendapatkan 22 suara, ASY mendapatkan 7 suara, dan ESY mendapatkan 4 suara. Kemudian kategori ketiga adalah angkatan. Terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama angkatan 19 sebanyak 14 suara, kemudian angkatan 20 sebanyak 13 suara, dan angkatan 21 sebanyak 6 suara. Dan jika ditotalkan keseluruhannya, mendapatkan hasil 33 suara. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa sampel mahasiswa yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah adalah laki-laki dan perempuan di antaranya, yaitu jumlah responden laki-laki sebanyak 20 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 13 orang. Pada kategori program studi terdapat 3 pilihan, yaitu manajemen bisnis syariah, MBS, yang kedua akuntansi syariah, ASY, dan ekonomi syariah, ESY. Di antara respondennya, MBS 22 orang, ASY 7 orang, dan ESY 4 orang. Kemudian kategori terakhir, angkatan mahasiswa yang berada di asrama matrikulasi Tazkiyah cuma terdapat 3 orang, yaitu angkatan 19, 20, dan 21. Angkatan 19 sebanyak 14 orang, angkatan 20 sebanyak 13 orang, dan angkatan 21 sebanyak 6 orang. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kita Ade Latif. Kepada Ade Latif dipersilakan.
Oke, di bagian 4.2, indeks jawaban responden. Di kelanjutan ini dapat kita lihat bersama, yaitu hasil jawaban responden mahasiswa IAI Taskia yang berada di asrama matrikulasi Taskia. Kita bisa lihat di bawah ini ada tabel. Untuk jawaban responden dari X1.1 sampai X3, X1.3, di klasifikasinya itu sama-sama mendapatkan nilai sangat tinggi. Untuk di X2.1 sampai X2.3, di bagian klasifikasinya, untuk di bagian X2.1 sangat tinggi, untuk di bagian X2.2 cuman tinggi saja, untuk di bagian X2.3 sangat tinggi. Dan di bagian X3.1 sampai X3.3 kita bisa lihat di bagian klasifikasinya sama-sama memiliki kedudukan sangat tinggi. Kita lihat di bagian Y1.1 sampai Y1.3, di bagian klasifikasinya kita bisa lihat untuk Y1 itu mendapatkan sangat tinggi, dan Y1.2 itu tinggi saja, dan Y1.3 mendapatkan nilai klasifikasi sangat tinggi. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa nilai rata-rata dari X1.1 sampai Y1.3 mendapatkan hasil klasifikasi sangat tinggi, kecuali X2.2 dan Y1.2 mendapatkan hasil tinggi. Secara keseluruhan data ini mendapatkan klasifikasi sangat tinggi pada setiap elemen. Untuk selanjutnya, bisa kita langsung melihat penjelasannya kepada Saudara Jidan Ilyasa. Kepada Jidan, kita persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada poin 4.3, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Jadi, penguji validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Contohnya pada makalah ini kami menguji tentang keaktivitasan antara perkuliahan daring dan perkuliahan luring. Kemudian reliabilitas adalah akurasi meter dalam proses pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas dihasilkan dari kata yang terdiri dari kemampuan kata. Ini berarti sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dianggap andal jika pengukuran dilakukan beberapa kali pada kelompok subjek yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif sama. Selama aspek yang diukur pada subjek tidak berubah. Maksudnya, semakin banyak orang yang mencari tahu tentang keaktivitasan antara perkuliahan luring dan daring ini, dan hasil jawabannya sama, maka semakin relatif lah, semakin baguslah pengukuran pada metodologi pencarian ini. Berikut adalah uji reliabilitas pada penelitian kami. Yang pertama, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas mahasiswa Institut Agama Islam Taskia yang berada di asrama matrikulasi Taskia. Variabel yang pertama, X1 adalah sikap, dan variabel kedua, X2 pemahaman, variabel ketiga, X3 adalah tugas, dan variabel Y-nya adalah kepuasan. Dari hasil Cron batch yang telah di-running, variabel sikap
X1 dapat 338 dan variabel kedua pemahaman X2 0,626. Variabel ketiga X3 tugas 0,168 dan variabel terakhir kepuasan adalah 0,294. Dari hasil yang kami dapat, jelas bahwa semua hasil Cronbachh tidak mendekati 1. Yang dimaksud di situ tidak bisa diterima. Maka dari itu, penelitian kami ini yang kami ambil hanya di variabel kedua atau variabel X2. Tepatnya juga di elemen kedua nanti. Dengan yang mendekati 1. Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa variabel sikap mendapatkan skor Cronbachh sebesar 0,338. Variabel pemahaman mendapatkan skor Cronbachh sebesar 0,626. Variabel tugas mendapatkan Cronbachh sebesar 0,168. Variabel kepuasan mendapatkan skor Cronbachh sebesar 0,294. Lanjut ke uji validitas tiap item. Yang pertama ada item X1. Item X1 ini di mana uji validitas tiap item X1 ini tabelnya item total statistik dari X1. Kemudian uji validitas tiap item X2. Ini tabelnya. Nah, disinilah kami mengambil X2.2. Dan yang terakhir ada uji validitas tiap yang X-nya X3. Dan uji validitas tiap item Y1. Karena cuman ada Y1, kami cuman Y-nya 1. Dan lanjut berikutnya pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Tengku Ahmad Beyhaqi. Kepada Tengku Ahmad Beyhaqi, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, selanjutnya di poin 4.4 di bagian pembahasan. Tabel R-square atau bisa disebut juga dengan koefisien determinasi, yaitu adalah ukuran statistik dalam model regresi yang menentukan proporsi varian pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Variabel independen adalah input atau asumsi atau pendorong yang diubah untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen atau asli. Dengan kata lain, R-square menunjukkan seberapa baik data tersebut sesuai dengan model regresi atau goodness of fit. Di sini ada model sumarinya. Model 1 yang R-nya 125, R-square-nya 0,16 dan adjusted R-square min 0,16 dan di sebelahnya tuh ada error of the estimate dengan poin 71.329. Selanjutnya di tabel uji F, uji hipotesis menggunakan uji T. Tabel T merupakan tabel yang digunakan pada uji T untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji T seringkali digunakan untuk pengolahan data dan untuk mengetahui apakah variabel dalam data tersebut saling berhubungan atau tidak. Metode ini juga menggunakan sebuah tabel yang disebut dengan tabel T dalam pengolahan datanya. Berikut di sini ada sebuah tabel T pada hasil penelitian kami.
Selanjutnya ada di poin 4.4.1, pengaruh sikap terhadap kepuasan. Sikap ini merupakan variabel yang berkaitan dengan kepuasan. Setelah kami teliti, variabel pengaruh sikap terhadap kepuasan yaitu mendapatkan hasil uji rehabilitas sebesar 0,338. Di poin 4.4.2, pengaruh pemahaman terhadap kepuasan. Di sini merupakan variabel yang juga berkaitan dengan kepuasan. Dan setelah kami teliti, ternyata variabel tersebut terdapat uji rehabilitas sebesar 0,626. Dan di poin 4.4.1, pengaruh tugas terhadap kepuasan. Dan terakhir kita menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan tadi yaitu jumlah kesimpulan hasil rumusan masalah. Di sini kita mendapatkan karena variabel yang lain tidak bisa diterima dan kami menggunakan variabel X2.2 dengan alasan karena variabel lain tidak dapat diterima. Dan variabel X2.2 mendapatkan hasil responder sangat setuju dengan total 4 dan setuju dengan total 21, tidak setuju 5, sangat tidak setuju 3. Dan jika ditotalkan akan mendapatkan hasil 2.212 dan dengan klarifikasinya adalah tinggi. Cukup. Nah, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan tadi oleh teman kita Tengku Ahmad Baihaqi, mungkin selesailah pembahasan yang telah kami paparkan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.